Quraisy, maka jangan disama-samakan. Maka dibantah oleh para ulama bahwa jangankan wali, orang-orang yang beribadah kepada para nabi saja yang kedudukannya lebih tinggi daripada wali, itu tetap dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai sesembahan mereka, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyembah nabi saja dihukumi kafir, apalagi menyembah para wali. Ya, kemarin kita sampaikan dalil-dalil yang membantah syubhat-syubhat mereka. Allah juga mengingkari orang-orang yang menyembah kepada para malaikat. Allah berfirman dalam surah Saba, "Yauma yahsyuruhum jami'an, thumma yaqulu lil malaika ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Ketika hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar seluruhnya, kemudian dikatakan kepada para malaikat, apakah mereka-mereka ini yang menyembah kalian wahai para malaikat? Qalu, para malaikat mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkaulah sesembahan kami, engkaulah yang kami sembah ya daripada mereka. Ya, engkaulah yang melindungi kami, engkaulah yang menjadi sesembahan kami. Bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Justru mereka itu sejatinya menyembah para jin. Kebanyakan mereka berimannya kepada jin. Ya, kemudian Allah juga mengatakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Di akhir surah Al-Maidah, Allah menceritakan tentang dialog antara Allah dengan Nabi Isa. Allah mengatakan kepada Nabi Isa, wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa bin Maryam, kata Allah, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau dulu mengatakan kepada orang-orang untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Isa mengatakan, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq, tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku, karena ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. In kuntu qultuhu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Kalau memang aku dulu mengucapkannya, kau tahu apa yang ada di dalam diriku ya Allah, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah ketika berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam, ayat ini dibawakan kepada para pelaku-pelaku kesyirikan tadi yang tetap masih ngeyel perbuatan kami nyembah-nyembah kuburan itu berbeda dengan perbuatan orang musyrikin Quraisy. Nah, bawakan ayat ini. Ya, karena ayat ini kata beliau, wadhkur lahu qaulahu ta'ala. Ingatkan dia dengan ayat ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa enggak pantas untuk disembah, apalagi para wali. Litulqimahu hajaran fi annal kuffara kanu ya'budunal awliya was salihin fala farqa bainahu wa baina ulaikal kuffar. Ternyata orang-orang kafir mereka bukan cuma nyembah berhala. Ada orang-orang kafir yang diingkari sama Allah, mereka menyembah malaikat tadi ayatnya. Ada jenis orang kafir yang mereka menyembah para nabi. Mereka ada yang menyembah orang-orang soleh. Maka jangan kalian mencoba-coba untuk membedakan, oh perbuatan kami ini beda, kami ini mintanya kepada wali, kalau mereka mintanya kepada patung. Patung itu benda mati. Kalau ini kan wali, wali itu hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau menganggap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mereka ini mati. Ya. Justru mereka ini adalah orang-orang yang hidup. Ya, mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan para wali ini hidup, mendengar doa kami, mendengar panggilan-panggilan kami di alam kubur. Beda kalau patung. Nah, kalau patung memang enggak dengar, maka jangan menyamakan
perbuatan kami yang minta-minta kepada kuburan jangan disamakan dengan Abu Jahal dan kawan-kawan yang mintanya kepada patung. Beda katanya. Kita katakan podo, sama. Ya, sama. Orang-orang kafir juga ada yang beribadah kepada para nabi, kepada para malaikat. Apakah mereka juga orang-orang yang enggak mendengar? Mereka juga manusia. Mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, faqul lahu, katakan kepada orang tadi, yaitu orang yang berbuat syirik itu, a'arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam wa kaffara aidan man qasada as-salihin wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada pelaku kesyirikan tadi, apakah kau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memvonis kafir orang-orang yang tujuan ibadahnya adalah berhala-berhala. Ya, apakah kau tahu Allah mengkafirkan mereka-mereka yang menjadikan berhala sebagai tujuan ibadahnya? Dan apakah kau tahu bahwa Allah juga mengkafirkan orang-orang yang menjadikan wali-wali, menjadikan orang-orang soleh sebagai tujuan ibadahnya juga? Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah kau tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya? Tidak dibedakan sama Nabi, apakah ini nyembah patung, apakah ini nyembah batu, apakah ini nyembah pohon, apakah ini nyembah wali, apakah ini nyembah nabi. Tidak dibedakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka semua ini kategorinya min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Batu bukan Allah, pohon bukan Allah, nabi bukan Allah, wali bukan Allah, kuburan bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk ke dalam kata-kata min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qul dzalika mubayyinan lahu anna Allah Subhanahu wa taala kaffara man 'abada as-salihin wa man 'abada al-asnam. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ولم ينفعهم أن كان المعبودون من أولياء الله وأنبيائه. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, beliau memerintahkan, menyarankan kita untuk menjelaskan hal ini kepada pelaku-pelaku kesyirikan. Mereka-mereka yang masih getol mempertahankan kesyirikan-kesyirikan di kuburan, katakan kepada mereka bahwa Allah telah mengkafirkan. Tidak dibedakan sama Allah, semua divonis kafir, mau yang beribadah kepada tujuannya kepada berhala atau tujuannya kepada wali, tujuannya kepada nabi, tidak dibedakan sama Allah Azza wa Jalla, dan semua diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in qal, kemudian ngeles lagi, ya, apabila pelaku kesyirikan ini mengatakan kepada engkau, al-kuffaru yuriduna minhum wa ana ashhadu anna Allah huwan nafi'ud darul mudabbir la uridu illa minhu was-salihuna laysa lahum minal amri syai'un walakin aqsiduhum arju minallahi syafa'atahum. Kalau orang ini mengatakan kepada Anda, ya, pelaku kesyirikan ini mengatakan kepada Anda, orang-orang kafir itu memang tujuan mereka itu selain Allah. Orang-orang kafir itu memang tujuannya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun aku adalah orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya, aku adalah orang yang bersaksi annallaha huwan nafi'ud dar al-mudabbir. Sedangkan aku berkeyakinan Allah satu-satunya yang memberi manfaat. Allah satu-satunya yang memberikan mudarat. Allah satu-satunya yang mengatur segala urusan. La uridu illa minhu. Aku tidak menginginkan dari siapapun kecuali dari Allah. Ya, kata penyembah kubur ini. Aku tidak menginginkan siapapun kecuali dari Allah. Was-salihuna laisa lahum minal amri syai'. Orang-orang soleh, wali-wali ini yang aku minta-mintai, aku meyakini mereka ini tidak memiliki sesuatu apapun. Ya, mereka tidak memiliki sesuatu apapun dari perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak bisa ngasih manfaat, mereka nggak bisa ngasih mudarat, mereka juga tidak bisa mengatur segala urusan. Aku meyakini itu. Hanya Allah yang seperti itu.
Walakin akan tetapi aqsiduhum, aku beribadah berdoa tujuannya kepada para wali ini, arju minallahi syafa'atahum. Aku menginginkan dari Allah supaya mereka memberikan pertolongan kepadaku. Ya, aku menginginkan dari Allah agar mereka ini, para wali ini, menolong aku. Ya. Maka kita dengarkan, kita baca dulu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, apabila orang musyrik ini mengatakan kepada engkau bahwa orang kafir yuriduna minhum, orang kafir tujuannya memang selain Allah. Yuriduna ayyanfa'uhum aw yadurruhum. Orang kafir, kata dia penyembah kubur ini, orang kafir itu tujuannya atau keyakinan mereka yang dia sembah ini memang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat kepadanya. Wa ana la uridu illa minallah. Sedangkan aku, kata penyembah kubur ini, aku tidak menginginkan dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Was-salihuna laisa lahum minal amri syai'. Ini sama. Walakin ataqarrabu bihim ilallahi azza wa jalla liyakunu syufa'a. Akan tetapi aku mendekatkan diri kepada Allah, katanya penyembah kubur ini, aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara mereka. Ya, dengan perantara mereka, agar aku mendapatkan pertolongan dari mereka. Ya, agar aku mendapatkan syafaat dari mereka. Faqul lahu, maka katakan kepada ini orang penyembah kubur yang masih ngeyel ini, katakan kepada dia, wa kadzalikal musyrikun alladzina bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal CS, itu juga bodoh kayak kalian. Hum la ya'buduna haula'il asnam. Abu Jahal CS, mereka itu kalau ditanya, apa kau beribadah kepada berhala-berhala ini? Mereka mengatakan, enggak, kita enggak nyembah berhala-berhala ini. Li'tiqadihim annaha tanfa' wa tadur. Abu Jahal CS, mereka yakin berhala ini nggak bisa ngasih manfaat, berhala ini nggak bisa ngasih mudarat. Itu keyakinan Abu Jahal CS itu. Berhala-berhala tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Walakinnahum ya'budunaha lituqarribahum ilallahi zulfa. Tapi mereka menyembelih untuk berhala, berdoa kepada berhala, bernazar kepada berhala, sujud kepada berhala, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kalian juga. Kalian berdoa kepada wali-wali yang telah mati, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah kalau dikatakan orang-orang kafir itu memang niatnya sejak awal nyembah berhala, bukan nyembah Allah. Tapi kalau saya, kata penyembah kubur ini, saya niatnya nyembah Allah, tujuan saya tetap Allah Subhanahu wa taala. Dibantah, enggak. Orang kafir tujuannya juga Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal CS itu. Ya, Allah mengatakan wa ma na'buduhum, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil wali-wali atau penolong-penolong min dunihi, selain dia. Nah, yang tadi kita katakan, mengambil penolong, pelindung, sesembahan min dunihi, selain Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk semua enggak itu? Melbu kabeh, mau kuburannya mau semegah apapun, wali sehebat apapun, nabi setinggi apapun, masuk dalam istilah min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah enggak nyebutin itemnya apa aja. Enggak disebutin satu-satu. Enggak boleh nyembah malaikat, enggak boleh nyembah pohon, enggak boleh nyembah binatang, kedawan. Semua makhluk akhirnya disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Itu bukan bahasa sastra kayak gitu tuh. Al-Qur'an hanya menyebutkan, Allah hanya menyebutkan min duni, selain Allah Subhanahu wa taala, kena semuanya. Tidaklah kami, kata mereka, tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa qala, mereka juga mengatakan, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ketika menyembah kepada berhala-berhala itu, mereka mengatakan berhala inilah
yang kelak akan menjadi penolong-penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu haluhu ka hali haula'il musyrikin sawa'an bisawain. Maka dengan demikian keadaan mereka, yakni para penyembah kubur, persis dengan keadaan orang-orang musyrikin Quraisy. Sawa'an bisawain. Plek. Ya, diterjemahkan apa? Plek. Ya, plek sudah. Sama seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Maka dilanjutkan lagi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fal jawabu anna hadza qaulul kuffar sawa'an bisawain waqra alaihi qaulahu ta'ala. Ya, sama seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bacakan kepadanya firman Allah dalam surah Az-Zumar tadi. Az-Zumar ayat yang ketiga. Ya, yang Allah mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bacakan kepada dia. Dan juga bacakan firman Allah dalam surah Yunus ayat 18, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan bahwa berhala-berhala ini adalah para penolong-penolong kami, para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama, para penyembah kubur juga mengatakan wali-wali inilah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal syafaat milik Allah. Allah mengatakan qul la ya'lamu, kata Allah Subhanahu wa taala, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwa syafaat itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ada syafaat nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat dari orang-orang soleh. Bahkan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada pembacanya. Tapi semua syafaat ini punyanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak bisa seorang nabi ngasih syafaat dengan sendirinya kepada yang dia sukai. Gak bebas, gak merdeka para nabi itu untuk ngasih syafaat kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak. Seandainya para nabi bebas ngasih syafaat kepada siapapun yang dia kehendaki, maka Nabi SAW akan ngasih syafaat kepada siapa? Abu Thalib. Pasti, tapi nggak diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib tetap menjadi penghuni neraka. Ya, maka nggak bisa seorang ketika minta syafaat langsung kepada walinya. Dari kesalahannya dua. Yang pertama, syafaat milik Allah, bukan miliknya wali. Kemudian yang kedua, dari mana kau memastikan kalau wali ini adalah orang yang nanti sama Allah diberikan keistimewaan untuk bagi-bagi syafaat? Sedangkan itu perkara gaib. Apa maksudnya jemaah? Ada orang soleh ini Masya Allah ini meninggal. Sudah jadi wali ini ketika hidupnya meninggal. Kemudian dengan keyakinan bahwa orang soleh bisa ngasih syafaat, Anda kemudian datang kepada kuburan wali ini, Anda minta syafaat kepada dia. Tahu dari mana kalau wali ini nanti di akhirat bagi-bagi syafaat? Berutukondi. Sedangkan itu perkara gaib. Kita saja nggak boleh memvonis seorang mukmin, seorang muslim, sesoleh apapun dia, nggak boleh kita pastikan dia ini pasti fil jannah, masuk surga, kecuali dengan dalil. Ya, kecuali dengan dalil yang jelas. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, sahabat-sahabat yang lain yang memang disebutkan sama Nabi boleh divonis dipastikan surga. Adapun orang selain mereka, apalagi yang hidup setelah zaman sahabat, apalagi yang hidupnya ratusan ribuan tahun setelah zamannya sahabat Nabi SAW, sesoleh apapun dia, nggak boleh kita pastikan fil jannah, pasti masuk surga. Nah, kalau nggak boleh dipastikan masuk surga, apalagi diminta-minta syafaat. Ya, ini dua kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang datang ke kuburan minta syafaat kepada para wali. Karena syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat sopir. Ya, sopir itu memang bawa mobil dia. Ya, dia memang megang mobilnya. Tapi kalau Anda pingin numpang atau pingin pinjem mobilnya, ngomongnya ke siapa? Ngomong majikannya. Sopirnya gak apa-apa, ngomong majikan, ngomong bos. Kalau bos boleh, foto ente naik. Ya, kalau tidak izin sama bos, ya afwan. Nah, itu sopir yang benar kayak gitu. Ya. Ya, kita lanjutkan kata beliau.
wa'lam anna hadhihi syubhat thalatha hiya akbaru ma indahum fa idza arafta anna Allah waddahaha lana fi kitabihi wa fahimtaha fahman jayyidan fama ba'daha aisaru minha. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketahuilah bahwa 3 syubhat ini itu adalah syubhat yang paling besar di sisi para penyembah kubur, ya, para pelaku-pelaku kesyirikan. Apabila engkau, wahai pembaca kitab ini, apabila Anda, ya, wa idza arafta, apabila Anda mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bantahan terhadap 3 syubhat ini. Apabila kau telah mengetahuinya dan kau telah memahaminya fahman jayyidan, dengan pemahaman yang baik, maka syubhat-syubhat setelahnya itu lebih mudah Anda patahkan. Dan apa 3 syubhat itu? Nah, ini sudah kita bahas, kita resum lagi. Syubhat yang pertama yaitu mereka mengatakan innana la na'budul asnam innama na'budul auliya. Ngelesnya mereka yang pertama, kami enggak nyembah patung, kami ini nyembah para wali. Kami berdoanya bukan kepada patung, tapi berdoanya kepada para wali. Maka bedo siji sama orang-orang Quraisy. Ojo dipodok-podokno katanya. Sudah kita bantah. Syubhat yang kedua, innana ma qasadnahum wa innama qasadnallaha azza wa jalla fil ibadah. Tujuan kami ketika berdoa kepada para wali ini, tujuan kami bukan walinya, tapi tujuan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Beda kata mereka, kalau orang kafir tujuannya memang berhala. Kalau kami tujuannya Allah, cuman melalui perantara wali ini. Maka sudah dibantah di jawaban sebelumnya. Kemudian yang ketiga, syubhat mereka, innana ma abadnahum liyanfa'una aw yadurruna fa innan naf'a wad darar biyadillahi azza wa jalla walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami berdoa minta-minta kepada penghuni kubur. Kami tidak meyakini penghuni kubur ini nanti ngasih manfaat kepada kami. Penghuni kubur ini, wali ini nanti akan mencelakai kami, ngasih manfaat atau ngasih mudarat. Artinya ngasih kualat gitu loh. Kami gak meyakini bahwa penghuni kubur bisa ngasih kualat. Kami gak meyakini penghuni kubur bisa memberikan manfaat. Tapi yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami meyakini itu. Karena manfaat dan mudarat itu hanya di tangan Allah. Namun kami berdoa meminta-minta kepada wali tersebut, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Fanahnu qasadna syafa'atahum bidzalik. Maka dengan kami datang ke kuburan wali ini, tujuan kami kepada mereka adalah agar mereka memberikan pertolongan kepada kami di sisi Allah, membela kami di sisi Allah, menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu minta syafaat kepada wali tersebut. Kesimpulannya dari 3 syubhat tadi, fanahnu la nusyriku billahi subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin untuk mengatakan kami tidak berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla. Iya, enggak ada maling ngaku maling, enggak ada. Ya, pelaku kesyirikan ngamuk kalau dikatakan berbuat syirik. Ya, mereka enggak mau dikatakan kami berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla. Maka al-ibrah laisa bid-da'wa. Laisat bid-da'wa. Walakinnal ibrah bil haqa'iq. Ibrah itu tidak diambil dari pengakuannya. Dia ngakunya nggak berbuat syirik. Kami ini orang yang bertauhid. Maka jangan tertipu dengan ucapannya, jangan tertipu dengan slogan-slogannya, dengan pengakuan-pengakuannya. Tapi dilihat hakikat dari perbuatannya, ternyata memang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kaidah ya. Yang perlu untuk kita pegang, al-ibrah laisat bid-da'awa walakinnal ibrah bil haqa'iq. Lihat hakikatnya, jangan lihat pengakuannya. Fa idza tabayyana laka inkishafu hadhihi syubah fankishafu ma ba'daha min asy-syubah ahwan wa aisar li'anna hadhihi min aqwa syubahi allati yulabbisuna biha. Apabila engkau sudah paham bantahan terhadap 3 syubhat ini,
maka syubhat-syubhat setelahnya itu akan dengan mudah Anda bantah, dengan mudah Anda singkap. Karena 3 syubhat ini, kata beliau, adalah syubhat yang paling kuat bagi para pelaku-pelaku kesyirikan, ya, terutama penyembah-penyembah kubur. Fa'in qal, kemudian para penyembah kubur ini, yang menyembah kubur ini mengatakan, ana la a'budu illallah wa hadzal iltija'u ila shalihin wa du'a'uhum laisa bi'ibadah. Nah, ini syubhat berikutnya. Mereka mengatakan, aku ini, kata penyembah kubur ini, saya ini tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Adapun ketika saya berdoa kepada wali-wali ini, minta-minta kepada kuburan-kuburan ini, itu hanya sekedar doa, bukan bentuk ibadah. Saya nggak sujud kepada kepada kuburan ini. Saya nggak rukuk kepada kuburan. Saya nggak sholat menghadap kuburan ini. Saya tidak menyembelih kepada kuburan ini, enggak. Tapi saya berdoa kepada kuburan ini. Berdoa kepada kuburan ini, kata dia, itu bukan ibadah. Yang dimaksud dia mempersempit, namanya ibadah itu ya sujud, sholat, ya kemudian puasa diniatkan untuk dipersembahkan kepada penghuni kubur ini. Memang enggak kan? Ya enggak? Orang-orang yang nyembah kubur itu, apakah harus dia itu baru dikatakan syirik ketika sujud ke kuburannya? Atau dia sholat menghadap kuburannya? Enggak, dia mempersempit makna ibadah cuman itu tok. Ya, kata dia kita cuman doa saja. Ya, dan itu bukan ibadah. Faqul lahu, maka jawablah kepada dia, anta tuqirru annallaha farada 'alaika ikhlasul ibadati lillah wa huwa haqquhu 'alaika. Wahai yang nyembah kubur, engkau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mengakui Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirimu untuk engkau ikhlas tatkala beribadah kepadanya, yaitu ibadah harus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah engkau mengakui ibadah itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala? Ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau mengakuinya? Jadi kata beliau, ikhlas dalam ibadah itu diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ikhlas? Memurnikan ibadah. Ibadah harus murni, bersih, gak boleh kecampur sama selain Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kecampur wala siti, gak oleh kepada selain Allah. Semua ibadah, apapun jenis-jenis ibadah, harus dipersembahkan untuk Allah secara total 100%. Manakala ada kesyirikan sedikit saja, maka kata para ulama, asyirku ghalab. Kesyirikan pasti akan mendominasinya. Tauhidnya mesti nyengkring, jamaah. Paham? Jangan terus, kan syiriknya sidik Ustaz. Tauhidnya kan banyak. Masa hilang kabeh? Iya. Asyirku ghalab. Syirik itu pasti mendominasi orang tersebut. Ketika masuk kesyirikan, pasti mendominasi orang tersebut. Dia sholat, kalau sholat masya Allah untuk Allah dia, nggak pernah riak dia. Kalau sholat mesti untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa dipersembahkan untuk Allah. Kurban, ya menyembelih, dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Haji dia persembahkan untuk Allah. Semua ibadah-ibadah dia persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa sakit dan yang lainnya, justru dia berdoa minta kepada wali-wali, minta kepada kuburan-kuburan keramat. Wis, satu itu tok kesyirikannya dia. Salate sing mangun hilang kabeh kan? Iya, mendominasi syirik ini, meskipun cuma secuil akan mendominasi orang tersebut. Ya. Maka harus ikhlas. Ya, kalau diibaratkan, ya mohon maaf kalau ibaratnya agak kotor, agak jorok. Ya, tapi memang syirik itu sesuatu yang kotor. Ya, ibarat jangan ginilah, terlalu sedikit. Air apa biasanya tempat isi ulang tandonnya isi ulang air minum itu loh.
Ya orang jual isi ulang air minum tandone lah gede. Isinya air minum semua. Ya. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mengetahui, ya, mohon maaf, ada satu tetes air kencing masuk ke tandon itu. Satu tetes tok air kencing masuk ke tandon. Tandonnya gede loh, ya, Bang. Tandonnya isi ulang air itu gede. Mau enggak beli air di situ? Satu tetes loh ada. Wah, kelira insya Allah sih putih, sih bening. Rasanya juga insya Allah masih. Iya. Apa nggak mau beli? Iya. Itu ibarat kesyirikan seperti itu. Pasti akan mendominasi. Nah, kembali ke pertanyaan ini, apakah engkau mengakui Allah mewajibkan kepadamu untuk ikhlas dalam beribadah, dan apakah kau mengakui bahwa ibadah itu hanya milik Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala? Fa idza qala na'am, ketika dia mengatakan iya, saya mengakui itu, ibadah harus ikhlas. Ya, ibadah itu haknya Allah. Dan pasti dia ngomong na'am, pasti ngomong iya. Enggak mungkin dia ngomong enggak, ibadah itu bukan haknya Allah. Oh, sampel. Ya, edan kayak gitu. Pasti dia ngomong iya, ibadah haknya Allah, dan memang harus ikhlas ketika beribadah. Maka ketika dia mengatakan na'am, iya, faqul lahu, katakan kepadanya, bayyin li hadzal ladzi farada 'alaika. Coba terangkan kepadaku bagaimana ikhlas yang diwajibkan Allah kepada kita itu. Wa huwal ikhlasul ibadah, wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahda, wa huwa haqquhu 'alaika. Terangkan kepada kami bagaimana ikhlas yang Allah wajibkan kepadamu. Bagaimana menunaikan hak Allah tersebut. Fa in kana la ya'riful ibadah wala anwa'aha fabayyinha lahu biqaulika qala Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau dia ternyata nggak bisa jawab dalam artian dia nggak tahu ibadah itu apa maknanya, ibadah itu jenis-jenisnya apa saja. Karena tadi kita katakan orang menyempitkan namanya ibadah itu hanya sholat, ya, puasa, kemudian haji, itu hanya jenis ibadah itu kayak gitu, menyembelih dan yang lainnya. Padahal ibadah itu luas maknanya. Ibadah maknanya adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan Abdullah, meskipun namanya bukan Abdullah, tapi status kita apa? Abdullah, budaknya Allah Subhanahu wa taala. Namanya budak, dia pasti akan melakukan aktivitas-aktivitas, pekerjaan-pekerjaan untuk menunjukkan kebudakannya dia kepada majikannya. Ya, untuk menunjukkan ketundukan dia kepada majikannya. Majikannya nyuruh ini, dia kerjakan. Nah, itu bentuk penghambaan dirinya kepada sang majikan. Maka ibadah adalah bentuk ketundukan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah kata beliau al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbu Allah wa yarda minal aqwali wal af'ali zahiran wa batinan. Ibadah itu adalah sebuah istilah, sebuah nama yang kompleks, yang universal, mencakup segala apapun yang dicintai Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan anggota badan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, kita tahu dari mana kalau ibadah ini dicintai Allah dan diridhoi Allah? Tahu dari mana kita? Dari dalil. Kalau Allah memerintahkannya dan dilaksanakan oleh sang hamba, berarti dicintai enggak? Dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak memerintahkan tapi dikerjakan sama si hamba, dicintai enggak sama Allah? Enggak. Ya, itu bukan penghambaan, itu bukan ibadah. Allah enggak nyuruh kemudian Anda mengerjakannya, Allah enggak mensyariatkan kemudian Anda mengerjakannya, itu bukan bentuk ibadah. Karena para ulama sepakat bid'ah itu bukan ibadah.
Karena bid'ah bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala dikerjakan, maka ya nggak dapat ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, karena Allah tidak pernah memerintahkannya. Ya, tidak pernah memerintahkannya. Pengalaman ya, dulu kita pernah kerja. Ya, kita dulu pernah kerja ini, apa namanya? Ya, sekitar mungkin 15 sampai 20 tahun yang lalu kayaknya. Kita pernah kerja jaga warnet. Ya, jaga warnet dulu. Dulu ketika jaga warnet itu, ya kita cuma diperintahkan sama bos. Kita diperintahkan sama bos untuk jaga warnet saja. Saya digaji untuk jaga warnet saja, buka tutup itu. Tapi ternyata ketika ada komputer yang rusak, tak dandani dewi. Tidak disuruh sama bos saya, tak dandani dewi. Dandani. Ya, ketika ada yang rusak tak dandani. Benar semuanya bisa, nggak disuruh sama bosnya. Ketika benar tak kasih tahu bosnya, bos ini tadi rusak tak dandani sama saya, ini sekarang sudah beres semuanya. Oh iya, Zen, bagus. Ketika gajian, podo gajian di sama. Gajian ini podo. Sama temen anak yang nggak melok dandani komputer podo. Ya kita mau ngomel gimana? Karena memang itu apa? Nggak disuruh memang. Gimana mau minta bayaran? Nggak disuruh kok. Maka itu ibarat saja. Allah tidak memerintahkan, maka ya sudah, tidak perlu dikerjakan karena nggak mungkin mendapatkan pahala dari Allah, nggak mungkin mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Nah, maka jelaskan kepada dia jenis-jenis ibadah dan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-A'raf ayat 55. Allah mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kepada Rabbmu dengan tunduk dan takut. Ya, dengan merunduk, ya, menghinakan diri dan rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Rabb kalian. Berarti doa itu masuk ibadah bukan? Masuk ibadah, karena tadi kaidahnya kata Syekhul Islam, semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dicintai Allah? Yang diperintahkan. Berdoa diperintahkan sama Allah. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Allah. Maka doa itu ibadah. Nah, ini penyembah kubur tadi ingin memisahkan doa itu bukan ibadah. Ibadah itu sujud, ruku, sholat, ya, puasa, kaji, zakat itu ibadah. Kalau doa bukan ibadah. Doa ibadah. Fa idza a'lamtahu bihadza faqul lahu hal alimta hadza ibadatan lillah fala budda an yaqula na'am wa du'a mukhul ibadah. Apabila kau sudah menjelaskan kepada dia bahwa kau mengatakan kepadanya, apakah kau sudah tahu wahai penyembah kubur? Apakah kau sudah ngerti bahwa perbuatanmu ini berdoa kepada wali, bahwa apakah kau tahu bahwa doa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasti dia mengatakan na'am, iya. Karena sudah dijelaskan ayatnya, doa masuk ibadah. Ya, wa du'a mukhul ibadah. Nah, ini yang dikritisi oleh para ulama. Wa du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sebagian dari ibadah. Padahal yang benar ad-du'a huwal ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah itu sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku astajib lakum. Aku akan kabulkan doa kalian. Perhatikan, Allah pertamanya menyebutkan doa. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kemudian potongan kalimat berikutnya perhatikan, berubah, bukan doa lagi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya mereka yang enggan beribadah kepadaku. Loh, harusnya apa? Berdoa kepadaku, karena kalimat pertamanya apa tadi? Doa.
Harusnya kalimat keduanya, sesungguhnya yang enggan berdoa kepadaku maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Mestinya gitu. Ya bukan mestinya ya. Biasanya ya. Biasanya gitu. Karena Al-Qur'an memang nggak biasa. Ini bahasa yang tinggi. Allah mengatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka yang enggan beribadah kepadaku. Berarti doa masuk ibadah. Doa itu ibadah itu sendiri. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa idza kana ibadatan fa inna du'a ghairillahi yakunu isyrakan billahi azza wa jalla wa ala hadha falladhi yastahiqu an yud'a wa yu'bada wa yurja wallahu wahda la syarikalah. Maka kalau si penyembah kubur yang doa minta kepada penghuni kubur tadi mengakui, ya, jelaskan kepada dia bahwa berdoa itu ibadah, dan kalau doa itu ibadah maka memalingkannya kepada selain Allah jatuh dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya ibadah semuanya harus diserahkan kepada Allah, enggak boleh dipalingkan sedikit pun kepada selain Allah. Jelaskan kepadanya bahwa Allah lah yang berhak untuk diminta-mintai. Allah lah yang berhak untuk kita berdoa kepadanya. Allah lah yang berhak untuk disembah. Allah yang berhak untuk dimintai harapan yang diharapkan. Dialah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Artinya nggak boleh kita menyekutukan dalam artian membagi ibadah. Ya, dibagi ibadah. Namanya sekutu itu bagi hasil ibadahnya dibagi. Ya kadang aku seringnya itu berdoanya kepada Allah. Cuman ini ketika dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan genting, aku mintanya kepada wali. Ya, mintanya kepada wali. Ya, ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang syaitan bermain di situ jamaah. Ya, syaitan ketika menggiring seseorang untuk dia berbuat syirik, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita dibisikkan oleh syaitan, percuma kau selama ini berdoa sama Allah, enggak langsung dikabulkan. Enggak mesti dikabulkan. Coba berapa banyak doa-doa yang selama ini kau panjatkan, kau mintakan kepada Allah, berapa banding berapa yang dikabulkan sama enggak dikabulkan? Dia pasti akan berpikir minta kepada Allah ini sia-sia. Makanya yang pasti-pasti saja, ya, yang pasti-pasti saja minta kepada kuburan. Terus kemudian dicontohkan fulan-fulan yang sukses karena dia sering ke kuburan. Lihat fulan dulu kere dia, tidak punya fulus dulu. Sekarang lihat fulusnya banyak, usahanya sukses. Ya, apa amalannya? Sering datang ke kuburan. Iya, itu dibisikkan. Dicontohkan sama dia orang-orang, padahal ya banyak juga orang-orang yang melarat. Datang ke kuburan tetap melarat ya banyak. Cuman yang digambarkan sama syaitan, ini yang sukses-sukses itu. Karena amalannya dia adalah sering ke kuburan, minta-minta kepada wali-wali. Ya, enggak apa-apa, coba saja dulu. Coba saja dulu. Coba-coba dulu. Ya, mending coba-coba narkoba, naudzubillah, nyoba-nyoba syirik, Masya Allah. Nah, itu tipu daya syaitan. Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya berikutnya beliau masuk kepada syubhat yang lain. Ya, beliau masuk kepada syubhat yang lain tentang orang-orang yang masih ngotot berbuat syirik kepada Allah dengan meminta-minta atau berdoa kepada wali-wali atau orang-orang soleh. Mungkin insyaallah bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.